Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2020. Ibu akan membahas materi mengenai kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini dalam bahasa Lampung. Oke. Nah, kita pelajari dulu kalimat perintah pengertiannya. Pengertian dari kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan seseorang untuk meminta orang lain melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini ada macam-macam atau jenis-jenis dari kalimat perintah ya. Yang pertama, kalimat perintah biasa atau kalimat himbauan. Contohnya, belajarlah rajin-rajin, lamun aku cakak kelas ya. Ini himbauan, dihimbau ya. Artinya belajarlah rajin-rajin kalau mau naik kelas, kan dihimbau, anak-anak diminta untuk belajar rajin-rajin supaya naik kelas. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat perintah biasa atau himbauan. Contoh selanjutnya yang nomor 2 yaitu kalimat suruh. Kalimat suruh termasuk kalimat perintah ya, harus dilaksanakan. Contohnya, tanda Niko anjak Jo. Nah, pergi kamu dari sini. Nah, itu kalimat perintah ya, harus dilaksanakan. Jadi harus pergi dari sini gitu kan ya, harus dilaksanakan. Itu termasuk kalimat perintah. Selanjutnya yang nomor 3, kalimat perintah ajakan. Contohnya, lapa kamengan jejamu, jalan kita makan bersama. Gitu ya, maksudnya diajak, ayo kita makan bersama gitu ya. Terus payau kan kak ditunggu tian kupe, itu termasuk kalimat perintah ajakan juga. Selanjutnya ada lagi nomor 4 yaitu perintah harapan. Contohnya, kekalau tian kelu 3 ya. Artinya apa? Kalau mereka cepat sampai. Nah, itu termasuk kalimat perintah ya. Ada lagi contoh kalau naan debeyo bayar utang. Nah, itu juga termasuk kalimat perintah harapan. Di sini ada ciri-cirinya. Kalau perintah harapan itu depannya ada kata kekalau. Kekalau itu bila gitu ya. Jika. Nah, itu termasuk ke dalam perintah harapan. Yang selanjutnya ada nomor 5 yaitu perintah permintaan. Contohnya apa? Di sini ibu beri contoh, lamun dapet puskamere. Nah, artinya apa? Kalau dapat kamu datang. Nah, ini permintaan ya. Kalau kamu dapat, datanglah kamu. Begitu. Terus selanjutnya contoh lain. Ikam kilui tulung jamo puskam. Saya minta tolong sama kamu. Nah, itu minta tolong, perintah, permintaan gitu ya, Nak ya. Ada contoh lain, yatkan adekmu pulang jemoh, biarkan adekmu pulang besok. Nah, itu perintah, memerintah adekmu dibiarkan pulang besok, tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Selain itu, selain kalimat perintah juga terdapat ada kalimat-kalimat yang lain yang tadi. Misalnya di sini ada kalimat ancaman. Kalimat ancaman masuk ke dalam kalimat perintah ya, awas. Di sini ibu beri contoh, awas Niko lamun adek jokupe. Artinya apa? Awas kamu kalau adek dikasih lagi. Ya, diancam. Ancaman atau awas, tidak boleh gitu ya. Kan tidak boleh berarti kan perintah gitu ya. Selanjutnya ada kalimat sindiran atau kemampuan dari seseorang. Contohnya, lamun Niko sanggup, kilui Niko jamoyo. Kalau kamu sanggup, minta kamu sama dia. Nah, itu kemampuan seorang. Kamu mampu nggak minta sama dia? Itu ya, kemampuan seseorang. Boleh contoh lain misalnya, kalau kamu sanggup, kerjakan pekerjaan ini. Nah, itu termasuk kalimat sindiran kemampuan seseorang. Selanjutnya ada kalimat syarat asal. Contoh kalimatnya, Niko dapet noto asal niangken cawaku. Ya, artinya kamu dapat ikut asal
mendengarkan omongan saya. Gitu ya. Kamu dapat ikut asal mendengarkan omongan saya atau perkataan saya, begitu ya. Yang D, kalimat larangan untuk tidak dikerjakan. Nah, ini larangan tidak dikerjakan sama seperti tadi dengan kalimat perintah awas gitu. Hampir sama ya. Cuman kalau yang tadi awas itu ciri-cirinya dengan memberikan awas di awal depannya. Kalau kalimat larangan untuk tidak dikerjakan, kebanyakan ciri-cirinya itu depannya menggunakan kata dang atau mak ya. Misalnya di sini, dang cakak nuoku, jangan naik rumahku. Nah, dang jangan, tidak boleh dikerjakan. Selanjutnya, kita akan belajar membuat kalimat perintah. Perhatikan gambar berikut. Di sini, di gambar ini, ibu guru memerintahkan Rozak untuk menutup pintu dengan berkata, "Kebeken kagak ini, ino." Nah, tutup pintu itu. Gitu kan ya? Ibu memerintah kepada Rozak untuk menutup pintu. Kebeken kagak ino, tutup pintu itu ya. Itu kalimat tersebut diucapkan ibu guru ya. Itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah diucapkan seseorang agar orang lain melakukan sesuatu kan ya. Nah, kalimat perintah lain juga dapat dilihat pada gambar berikut ini atau kalimat berikut ini. Di sini sanak-sanak karyakan PR matei. Anak-anak kerjakan PR kalian. Terus ada lagi ibu memberitahu siswa lain bahwa Rozak sedang menutup pintu. Nah, ibu guru berkata kepada Rozak, "Rozak kebeken ngake." Artinya, Rozak tutup pintu. Nah, kalimat yang diucapkan ibu guru itu disebut kalimat berita. Karena Rozak sudah menutup pintu ya. Jadi ibu menyebutkan Rozak sudah menutup pintu, Rozak menutup pintu. Nah, begitu ya. Ada ciri-cirinya kalimat berita dan juga ada ciri-ciri dari kalimat berita. Berita dan perintah itu berbeda ciri-cirinya. Misalnya kalau perintah tadi sudah disebutkan ada kata awasnya, atau disuruh, atau harus dikerjakan. Sedangkan kalimat berita itu hanya kalimat yang memberitahu sesuatu. Contohnya tadi, Rozak sudah menutup pintu. Nah, selanjutnya untuk tugas anak-anak di bahasa Lampung ini, anak-anak diminta mengerjakan soal 1-10 dengan perintah. Berilah tanda checklist jika kalimat berikut adalah kalimat perintah, dan berilah tanda silang jika kalimat berikut adalah kalimat berita. Nah, dari 10 kalimat berikut ini, anak-anak pilih. Kalau kalimat berita diberi tanda checklist. Kalau kalimat berita diberi tanda silang. Nah, misalkan ibu contohkan nomor 4, minumlah obat selawat pedem. Minumlah obat sebelum tidur. Ini apakah kalimat berita atau kalimat perintah? Menurut ibu ini kalimat perintah, maka akan ibu beri tanda checklist. Nah, begitu ya nak ya. Pasti paham anak-anak ibu yang hebat. Nah, ini dia tugas bahasa Lampungnya. Anak-anak silakan dikerjakan. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan juga berterima kasih kepada ibu kalian atau wali kalian di rumah yang menemani kalian belajar di rumah. Sekian, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.